Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titin Selvia Amanda dengan NIM akhir 113 dari kelas Pendidikan Biologi D 2023. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi evolusi, yakni mutasi, keturunan, dan koevolusi. Pada poin pertama ada mutasi. Nah, mutasi sendiri yaitu perubahan acak pada materi genetik suatu organisme yang dapat diwariskan serta dapat menyebabkan perubahan pada kumpulan gen suatu populasi yang mempengaruhi struktur, fungsi, fisiologi, dan perilaku organisme. Mutasi ini memiliki 3 sifat berdasarkan dampaknya. Yang pertama, mutasi bersifat merugikan, yaitu mutasi dapat menyebabkan penurunan fungsi ataupun kelainan pada organisme sehingga mengganggu kelangsungan hidup maupun reproduksi. Contohnya albinisme, anemia sel sabit, atau mutasi pada kanker. Yang kedua, mutasi bersifat netral. Mutasi tidak memberikan pengaruh nyata terhadap kelangsungan hidup maupun reproduksi organisme. Contohnya pada perubahan basa DNA yang tidak mengubah jenis asam amino. Ya, yang ketiga, ada mutasi yang bersifat menguntungkan. Nah, pada sifat ini mutasi dapat meningkatkan kemampuan adaptasi, ketahanan, ataupun peluang bertahan hidup organisme dalam lingkungannya. Contohnya, resistensi bakteri terhadap antibiotik ataupun ketahanan serangga terhadap insektisida. Selanjutnya ada jenis mutasi berdasarkan sel yang terkena. Jadi, pada jenis ini terdapat 2 mutasi, yaitu mutasi somatik dan juga mutasi Germlin. Pada mutasi somatik, yaitu mutasi yang terjadi pada sel-sel tubuh, yaitu sel selain sel kelamin. Mutasi ini dapat muncul akibat kesalahan saat replikasi DNA atau pengaruh faktor lingkungan seperti radiasi, bahan kimia, maupun infeksi virus. Karena terjadi pada sel tubuh, mutasi somatik ini tidak diwariskan kepada keturunan, melainkan hanya mempengaruhi individu yang mengalaminya. Dampak mutasi somatik dapat bersifat netral, merugikan, atau jarang menguntungkan, jadi tergantung pada gen yang mengalami perubahannya. Salah satu contoh paling penting atau yang sering terjadi pada mutasi somatik adalah kanker, di mana pada mutasi ini menyebabkan sel kehilangan kendali terhadap pembelahan sehingga berkembang secara tidak terkontrol. Nah, contoh lainnya juga ada perubahan warna pada sebagian jaringan tumbuhan seperti bercak warna pada kelopak bunga yang tidak diturunkan melalui biji. Yang kedua, ada mutasi Germlin. Nah, mutasi Germlin adalah mutasi yang terjadi pada sel kelamin, yaitu sel yang akan berkembang menjadi sperma atau ovum. Nah, karena terjadi pada sel reproduksi, mutasi ini dapat diwariskan kepada keturunan dan akan terdapat pada seluruh sel tubuh individu hasil pembuahan. Mutasi ini dapat muncul secara alami akibat kesalahan replikasi DNA, kesalahan saat meiosis, ataupun kegagalan mekanisme perbaikan DNA. Selanjutnya ada jenis mutasi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama ada mutasi alami yang terjadi tanpa campur tangan manusia dan berlangsung secara alami dalam organisme. Mutasi ini umumnya disebabkan oleh kesalahan saat replikasi DNA, kesalahan saat proses meiosis, ataupun kegagalan sistem perbaikan DNA di dalam sel. Karena proses-proses tersebut terjadi terus-menerus dalam kehidupan sel, mutasi alami dapat muncul kapan saja meskipun frekuensinya relatif rendah. Sebagian besar mutasi alami tidak menimbulkan perubahan yang terlihat, tetapi ada pula yang menyebabkan variasi fenotip yang dapat mempengaruhi kemampuan organisme untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Nah, jika mutasi alami ini terjadi pada sel Germlin, maka mutasi tersebut dapat diwariskan kepada keturunan dan berperan dalam proses evolusi dengan menambah variasi genetik dalam populasi. Contoh pada gambar yaitu termasuk albinisme, di mana pada mutasi ini dikarenakan adanya kelainan genetik bawaan yang terjadi akibat perubahan pada gen tertentu. Jadi ada perubahan mutasi yang mengatur produksi pigmen melaninnya, dan ini tidak disebabkan oleh faktor luar seperti radiasi ataupun bahan kimia, melainkan diwariskan secara genetik. Jadi kondisi ini terjadi karena gen yang bermutasi tidak dapat memproduksi melanin dengan baik, sehingga kulit, rambut, dan mata menjadi pucat atau putih. Yang kedua ada mutasi buatan, di mana mutasi ini terjadi akibat pengaruh faktor eksternal yang sengaja diberikan baik oleh manusia maupun lingkungan dengan tujuan tertentu. Nah, mutasi ini diinduksi menggunakan agen mutagen, yaitu faktor fisika meliputi sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Kemudian ada faktor kimia seperti kolkisin, benzena, dan mutagen kimia lainnya. Untuk faktor biologis dapat seperti
virus tertentu yang dapat menyisipkan materi genetik ke dalam DNA inang. Nah, untuk paparan mutagen ini dapat menyebabkan perubahan pada satu gen atau pada struktur dan jumlah kromosomnya. Jadi mutasi buatan ini termasuk berperan penting dalam bioteknologi seperti pertanian dan penelitian genetika yang lainnya. Jadi dapat membantu mempercepat munculnya variasi genetik yang berguna bagi manusia. Pada gambar contoh ada semangka tanpa biji yang termasuk mutasi buatan yang dilakukan oleh manusia. Oke, selanjutnya pada poin kedua yaitu keturunan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan keturunan? Jadi keturunan ini adalah konsep evolusi yang menyatakan bahwa seluruh makhluk hidup yang ada di bumi berasal dari satu atau beberapa nenek moyang bersama. Nah, keanekaragaman organisme yang kita lihat saat ini merupakan hasil dari perubahan genetik yang terjadi secara bertahap dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam waktu yang sangat panjang. Sehingga konsep ini dapat menjelaskan hubungan kekerabatan antar organisme baik yang masih hidup maupun yang telah punah. Dasar utama dari konsep keturunan adalah pewarisan sifat yang melalui materi genetik. Jadi semakin banyak kesamaan genetik yang dimiliki dua organisme, maka semakin dekat hubungan kekerabatannya. Konsep keturunan sendiri ini didukung oleh beberapa bukti ilmiah seperti kesamaan DNA dan RNA pada semua makhluk hidup. Jadi ada kemiripan struktur protein dan asam amino serta rekaman fosil yang dapat menunjukkan perubahan bentuk organisme dari waktu ke waktu. Selain itu ada juga struktur homolog yang menyusun dasar yang sama tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Jadi dapat menjadi bukti bahwa organisme tersebut berasal dari nenek moyang yang sama. Selanjutnya poin yang ketiga atau poin yang terakhir yaitu mengenai koevolusi. Jadi koevolusi ini merupakan proses perubahan evolusioner timbal balik yang terjadi antara dua atau lebih spesies yang saling berinteraksi erat dalam jangka waktu yang lama. Perubahan pada satu spesies ini akan memberikan tekanan seleksi terhadap spesies lain sehingga masing-masing spesies mengalami adaptasi yang saling mempengaruhi. Jadi dengan kata lain, koevolusi terjadi karena spesies tidak berevolusi secara terpisah, melainkan dalam konteks interaksi ekologis. Nah, koevolusi dapat terjadi dalam berbagai bentuk interaksi antar spesies. Seperti yang pertama ada interaksi predator dan mangsa, di mana interaksi ini terjadi antara organisme pemangsa dan organisme yang dimangsa. Jadi mangsa berevolusi untuk menghindari pemangsa melalui kecepatan, kamuflase, ataupun racun. Nah, sementara predator berevolusi untuk meningkatkan kemampuan berburunya. Kemudian yang kedua ada interaksi parasit inang. Jadi parasit ini memperoleh keuntungan sedangkan inang dirugikan. Jadi parasit ini mengembangkan strategi untuk memanfaatkan inang sedangkan inang ini berevolusi untuk memberikan sistem pertahanan. Yang ketiga ada interaksi mutualisme di mana kedua spesies ini saling menguntungkan. Jadi pada hubungan mutualisme ini koevolusi menguntungkan kedua pihak. Contohnya adalah hubungan antara tumbuhan berbunga dan juga penyerbu seperti lebah, kupu-kupu, di mana penyerbu ini memperoleh nektar sebagai sumber makanan dan tumbuhan terbantu dalam proses penyerbukan. Yang keempat ada interaksi kompetisi di mana spesies bersaing memperebutkan sumber daya yang sama. Jadi pada interaksi ini dapat mendorong terjadinya diferensiasi sifat untuk mengurangi persaingan. Kelima, ada koevolusi dalam komunitas, di mana pada koevolusi ini melibatkan banyak spesies dalam suatu komunitas, seperti hubungan antara tumbuhan, penyerbu, dan juga pemakan buah. Selanjutnya ada contoh koevolusi. Jadi di sini ada beberapa contoh koevolusi. Yang pertama yaitu penyerbukan, di mana penyerbukan ini merupakan proses evolusi timbal balik antara tumbuhan berbunga dan juga hewan penyerbuk seperti lebah, kupu-kupu, burung maupun kelelawar. Dalam proses ini, tumbuhan dan penyerbuk saling mempengaruhi perkembangan sifat masing-masing melalui tekanan seleksi alam. Yang kedua ada mimikri Mullerian. Mimikri Mullerian ini merupakan perilaku atau penampilan beberapa spesies yang dapat bertemu untuk meningkatkan perlindungan bersama. Contohnya pada gambar yaitu ada beberapa spesies kupu-kupu helikonid yang tidak disukai predator telah berevolusi untuk menyerupai satu sama lain. Yang ketiga ada mimikri Batesian, yaitu spesies yang dapat berevolusi untuk meniru perilaku atau penampilan spesies lain untuk mendapatkan beberapa perlindungan yang sama yang dinikmati oleh spesies model. Pada gambar contoh ada spesies Hemeroplanes strictolemus, yaitu sejenis ulat yang dapat meniru penampilan hewan berbahaya untuk menghindari predator. Jadi ketika ia merasa terancam, bagian depan tubuhnya akan mengembang dan membentuk pola menyerupai kepala ular, lengkap dengan bercak mirip mata. Nah, perilaku dan bentuk ini membuat predator seperti burung mengira ular tersebut adalah ular sungguhan, sehingga tidak berani untuk menyerang. Jadi pada mimikri Batesian ini menunjukkan bagaimana adaptasi melalui evolusi dan koevolusi membantu organisme bertahan hidup dengan meniru spesies lain yang lebih berbahaya. Selanjutnya ada dampak aktivitas manusia terhadap koevolusi yang umumnya
semuanya bersifat mengganggu keseimbangan interaksi evolusioner. Jadi aktivitas manusia seperti perusakan habitat, pemburuan berlebihan, dan introduksi spesies invasif dapat mengganggu proses koevolusi yang telah terbentuk secara alami. Baik, sebagai penutup, kesimpulannya yaitu mutasi, keturunan, dan koevolusi merupakan proses penting yang saling berkaitan dalam membentuk keanekaragaman makhluk hidup. Melalui materi ini, kita dapat memahami bahwa perubahan genetik, pewarisan sifat, dan juga interaksi antar organisme dapat berperan besar dalam membentuk kehidupan seperti yang kita lihat saat ini. Evolusi bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar masa lalu, tetapi proses nyata yang terus berlangsung di sekitar kita. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.